Malam selalu punya caranya sendiri untuk membuat manusia kembali berbicara dengan dirinya. Saat suara dunia mulai perlahan menghilang, saat lampu-lampu mulai redup dan kesibukan tidak lagi meminta perhatian, seringkali justru pada saat itulah hati mulai terasa paling jujur. Ada orang yang memejamkan mata dengan tenang, namun ada juga yang masih memikul banyak pikiran sebelum tidur. Tentang harapan yang belum tercapai, luka yang belum sembuh, atau rasa lelah yang terus disembunyikan sepanjang hari. Dan mungkin malam ini, kamu datang ke sini bukan untuk mencari jawaban besar. Kamu hanya ingin merasa lebih tenang, lebih ringan, dan sedikit lebih damai. Stoikisme mengajarkan bahwa tidak semua hal harus kita kendalikan. Kadang, ketenangan hadir ketika kita berhenti memaksa dunia berjalan sesuai keinginan kita, lalu belajar menerima hidup dengan hati yang lebih lapang. Malam ini, mari kita merenung perlahan dan membiarkan hati beristirahat dengan tenang. Poin 1. Berhenti mengulang hal yang sudah tidak bisa diubah. Ada banyak orang yang tubuhnya sudah berbaring di tempat tidur, tetapi pikirannya masih berjalan kemana-mana. Malam yang seharusnya menjadi tempat beristirahat justru berubah menjadi ruang pengadilan bagi dirinya sendiri. Mereka mengulang percakapan yang sudah selesai, mengingat keputusan yang sudah terjadi, menyesali kata-kata yang dulu terucap karena emosi, dan diam-diam berharap waktu dapat diputar kembali, hanya untuk memperbaiki satu bagian kecil dari hidup mereka. Namun semakin lama dipikirkan, luka itu tidak benar-benar sembuh. Ia hanya terus dibuka setiap malam. Stoikisme mengajarkan sesuatu yang sederhana, tetapi sangat sulit diterima oleh manusia, bahwa ada hal-hal dalam hidup yang memang sudah selesai dan tidak lagi berada dalam kendali kita. Kita bisa menyesal, kita bisa menangis, kita bisa berharap semuanya berbeda, tetapi kenyataan tetap tidak akan berubah hanya karena pikiran kita terus kembali ke masa lalu. Dan seringkali, penderitaan terbesar manusia bukan berasal dari kejadian itu sendiri, melainkan dari kebiasaannya mengulang kejadian tersebut berkali-kali di dalam kepala. Bayangkan seseorang yang terus membawa pecahan kaca di tangannya, bukan karena ia tidak mampu meletakkannya, tetapi karena ia terus merasa bahwa rasa sakit itu pantas dipertahankan. Padahal setiap kali digenggam lebih lama, luka itu semakin dalam. Begitulah manusia ketika terus menghidupkan masa lalu yang sebenarnya sudah selesai. Ada orang yang belum bisa memaafkan dirinya sendiri atas keputusan yang salah. Ada yang terus menyalahkan diri karena kehilangan seseorang. Ada yang diam-diam merasa hidupnya hancur hanya karena satu kegagalan yang terjadi bertahun-tahun lalu. Padahal hidup tidak pernah meminta kita menjadi manusia tanpa kesalahan. Hidup hanya meminta kita belajar lalu melanjutkan langkah. Marcus Aurelius pernah mengingatkan bahwa kita tidak memiliki kuasa atas apa yang sudah terjadi. Yang kita miliki hanyalah bagaimana kita memilih meresponsnya hari ini. Dan mungkin salah satu bentuk kedewasaan paling sulit adalah menerima bahwa tidak semua cerita memiliki akhir yang kita inginkan. Ada permintaan maaf yang terlambat, ada hubungan yang memang tidak kembali, ada kesempatan yang benar-benar hilang, dan ada versi diri kita di masa lalu yang tidak mungkin lagi diperbaiki. Tetapi terus memikirkan semua itu sepanjang malam tidak akan menghadirkan kedamaian. Itu hanya membuat hati lelah. Sebelum hari esok dimulai, kadang kita perlu berkata kepada diri sendiri dengan tenang, aku sudah melakukan apa yang bisa kulakukan pada saat itu. Karena manusia selalu menilai masa lalunya dengan pengetahuan yang dimiliki hari ini. Padahal dulu, kita bertindak dengan pemahaman yang kita punya saat itu. Kita adalah seseorang yang masih belajar, masih bingung, masih terluka, masih belum mengerti banyak hal tentang kehidupan, dan itu manusiawi. Stoikisme tidak mengajarkan kita menjadi dingin tanpa perasaan. Stoikisme mengajarkan agar kita tidak tenggelam terlalu lama dalam hal-hal yang tidak lagi bisa diubah. Malam seharusnya bukan tempat untuk menghukum diri sendiri tanpa akhir. Malam seharusnya menjadi tempat kita berdamai perlahan dengan kehidupan. Mungkin hari ini belum sempurna. Mungkin masih ada banyak penyesalan di hati. Tetapi tidak semua beban harus dibawa tidur. Karena ada saatnya manusia harus berhenti bertanya, seandainya dulu aku berbeda, dan mulai berkata, sekarang aku ingin hidup dengan lebih bijaksana. Hidup akan terus berjalan dengan atau tanpa kesiapan kita. Dan ketenangan tidak datang ketika semua masa lalu berhasil diperbaiki.
Ketenangan datang ketika kita akhirnya menerima bahwa sebagian hal memang ditakdirkan hanya untuk dikenang, bukan diulang terus-menerus di dalam pikiran. Maka malam ini sebelum memejamkan mata, cobalah lepaskan perlahan hal-hal yang memang sudah tidak bisa kembali. Bukan karena semuanya tidak berarti, tetapi karena hatimu juga pantas beristirahat. Poin 2. Tidak semua pikiran layak dipercaya di malam hari. Ada malam-malam tertentu ketika dunia terlihat tenang, tetapi isi kepala manusia justru menjadi semakin ramai. Tubuh sudah lelah, lampu kamar sudah dimatikan, suara di luar mulai menghilang perlahan. Namun di saat suasana menjadi sunyi seperti itulah, pikiran sering mulai berbicara lebih keras daripada biasanya. Tentang ketakutan yang selama ini disembunyikan, tentang kemungkinan buruk yang bahkan belum tentu terjadi, tentang rasa kecewa, rasa tidak cukup, rasa gagal, dan berbagai kekhawatiran yang tiba-tiba terasa begitu nyata menjelang tidur. Dan anehnya, pada malam hari, semua itu terasa lebih besar dari kenyataan sebenarnya. Stoikisme mengajarkan bahwa manusia tidak selalu menderita karena kenyataan. Seringkali manusia menderita karena pikirannya sendiri. Karena tidak semua yang muncul di kepala adalah kebenaran. Tidak semua rasa takut adalah pertanda. Dan tidak semua pikiran pantas dipercaya begitu saja. Namun banyak orang hidup seolah setiap suara dalam pikirannya adalah fakta mutlak. Saat pikiran berkata, kamu gagal, mereka langsung mempercayainya. Saat pikiran berkata, tidak ada yang peduli padamu, mereka langsung merasa sendirian. Saat pikiran berkata, masa depanmu akan buruk, mereka mulai takut pada sesuatu yang bahkan belum terjadi. Padahal pikiran manusia, terutama saat malam, seringkali sedang berada dalam keadaan paling lelah. Dan pikiran yang lelah cenderung membesar-besarkan luka. Malam membuat manusia lebih sensitif terhadap rasa kehilangan. Lebih mudah mengingat kesalahan, lebih mudah membandingkan hidupnya dengan orang lain. Lebih mudah merasa tertinggal. Apa yang pada siang hari terlihat biasa saja, tiba-tiba terasa menyakitkan saat malam datang. Sebuah pesan yang belum dibalas mulai terasa seperti penolakan. Kesalahan kecil mulai terlihat seperti kegagalan besar. Ketidakpastian hidup mulai terasa seperti ancaman yang menakutkan, padahal belum tentu semuanya benar. Stoikisme mengingatkan bahwa manusia harus belajar memisahkan antara kenyataan dan interpretasi pikirannya sendiri. Karena seringkali yang membuat kita gelisah bukanlah hidup itu sendiri, tetapi cerita yang terus kita bangun di dalam kepala. Kita membayangkan hal buruk sebelum itu terjadi. Kita menciptakan ketakutan dari kemungkinan-kemungkinan yang belum nyata. Lalu tubuh ikut lelah memikirkan perang yang sebenarnya belum ada. Betapa banyak malam yang hilang hanya karena manusia terlalu sibuk melawan pikirannya sendiri. Marcus Aurelius pernah menulis bahwa jiwa manusia menjadi tercemar oleh warna pikirannya. Dan itu benar adanya. Jika setiap malam kita memberi makan pikiran dengan ketakutan, kebencian, dan kecemasan, maka perlahan hati akan kehilangan kedamaian. Bukan karena hidup selalu buruk, tetapi karena kita terlalu lama tinggal di dalam pikiran yang tidak tenang. Ada saat di mana manusia perlu berkata kepada dirinya sendiri, apa yang kupikirkan malam ini belum tentu nyata. Karena pikiran yang muncul ketika hati sedang lelah seringkali tidak objektif. Ia dipenuhi emosi, dipenuhi rasa takut, dipenuhi luka yang belum sembuh. Dan jika semua itu langsung dipercaya tanpa disaring, manusia bisa tenggelam di dalam kecemasannya sendiri. Mungkin malam ini kamu sedang memikirkan masa depan, takut tidak berhasil, takut kehilangan, takut hidupmu tidak akan membaik. Tetapi hidup tidak pernah bisa dijalani dengan tenang jika kita terus mempercayai setiap ketakutan yang muncul di kepala. Kadang, ketenangan dimulai ketika kita berhenti mengikuti semua pikiran yang datang. Biarkan beberapa pikiran lewat seperti angin malam. Datang, lalu pergi. Tidak semua harus ditanggapi. Tidak semua harus dipikirkan sampai habis. Dan tidak semua kegelisahan membutuhkan jawaban saat itu juga. Ada hal-hal yang memang terlihat lebih gelap karena dipikirkan terlalu larut. Karena itu, sebelum tidur, belajarlah berbicara lebih lembut kepada diri sendiri. Jangan langsung percaya bahwa hidupmu gagal hanya karena hari ini berat. Jangan langsung percaya bahwa dirimu tidak berharga hanya karena seseorang mengecewakanmu. Dan jangan langsung percaya bahwa masa depan akan buruk hanya karena malam ini terasa sepi. Besok dunia mungkin masih sama. Masalah mungkin belum sepenuhnya selesai, tetapi setidaknya hatimu tidak lagi kelelahan
karena memusuhi dirinya sendiri. Stoikisme tidak mengajarkan manusia untuk menghilangkan pikiran negatif sepenuhnya. Stoikisme mengajarkan agar kita tidak menjadi budak dari pikiran itu. Karena pada akhirnya, kedamaian bukan datang dari hidup yang selalu sempurna. Kedamaian datang ketika kita mampu duduk tenang bersama isi kepala kita, tanpa mempercayai semua ketakutan yang muncul di dalamnya. Dan mungkin malam ini, hal terbaik yang bisa kamu lakukan bukan mencari semua jawaban hidup, tetapi cukup menenangkan hatimu perlahan, lalu membiarkan dirimu beristirahat. Poin 3. Belajar berdamai dengan hari yang tidak sempurna. Tidak semua hari berjalan seperti yang kita harapkan. Ada pagi yang dimulai dengan semangat, tetapi berakhir dengan kekecewaan. Ada rencana yang sudah disusun dengan hati-hati, namun tetap berantakan di tengah jalan. Dan ada usaha yang sudah diberikan sepenuh hati, tetapi hasilnya tetap tidak sesuai harapan. Itulah hidup. Namun manusia sering sulit menerima kenyataan bahwa kehidupan tidak selalu hadir dalam bentuk yang sempurna. Kita tumbuh dengan keyakinan bahwa jika sudah berusaha keras, maka semuanya seharusnya berjalan baik. Jika sudah menjadi orang yang tulus, maka kita seharusnya diperlakukan dengan baik. Jika sudah sabar, maka hidup seharusnya lebih mudah. Padahal kenyataannya tidak selalu demikian. Ada hari ketika kita sudah melakukan yang terbaik, tetapi tetap gagal. Ada hari ketika hati sedang rapuh, namun dunia tetap meminta kita terlihat kuat. Dan ada hari ketika kita hanya ingin tenang, tetapi kehidupan justru datang membawa banyak hal yang melelahkan. Lalu malam tiba, dan kita mulai merasa kecewa pada hidup sendiri. Kita mengulang kejadian hari ini di dalam kepala, memikirkan apa yang salah, menyalahkan diri sendiri karena tidak cukup baik, dan diam-diam berharap hari tadi bisa diulang dari awal. Namun stoikisme mengajarkan sesuatu yang sangat penting, bahwa kedamaian hidup bukan datang dari hari yang selalu sempurna, tetapi dari kemampuan menerima hari yang tidak sempurna dengan hati yang tenang. Karena tidak semua hal dalam hidup berada di bawah kendali kita. Cuaca bisa berubah, orang lain bisa mengecewakan kita, rencana bisa gagal, dan keadaan bisa berjalan jauh dari yang kita inginkan. Tetapi satu hal yang tetap bisa kita jaga adalah cara kita memandang semua itu. Banyak penderitaan muncul bukan karena hidup terlalu buruk, melainkan karena manusia terus menolak kenyataan yang tidak sesuai harapannya. Kita marah karena hidup tidak berjalan seperti yang dibayangkan. Kita kecewa karena hasil tidak seindah usaha yang sudah diberikan. Dan kita lelah karena terus memaksa dunia mengikuti keinginan kita. Padahal hidup tidak pernah berjanji akan selalu adil. Marcus Aurelius pernah menulis bahwa api yang kuat mampu mengubah apapun yang jatuh ke dalamnya menjadi bahan bakar. Begitu pula manusia yang bijaksana. Ia tidak menghabiskan hidupnya untuk mengeluh pada keadaan, tetapi belajar mengubah kesulitan menjadi pemahaman yang membuat dirinya lebih kuat. Dan mungkin salah satu bentuk kekuatan terbesar adalah tetap lembut kepada hidup, meski hari ini tidak berjalan baik. Karena kenyataannya, manusia tidak mungkin selalu produktif, tidak mungkin selalu bahagia, tidak mungkin selalu berhasil. Ada hari-hari di mana kita hanya mampu bertahan. Dan itu pun sebenarnya sudah cukup. Tetapi dunia modern sering membuat manusia merasa bersalah jika hidupnya tidak sempurna setiap saat. Media sosial penuh pencapaian. Orang-orang terlihat selalu baik-baik saja. Semua tampak berhasil menjalani hidup dengan rapi. Lalu tanpa sadar kita mulai membandingkan hari buruk kita dengan potongan terbaik hidup orang lain. Kita merasa tertinggal, merasa kurang, merasa hidup kita berantakan. Padahal setiap manusia sedang membawa bebannya masing-masing. Tidak semua senyuman berarti bahagia. Tidak semua pencapaian membuat hati tenang. Dan tidak semua orang yang terlihat kuat benar-benar sedang baik-baik saja. Karena itu malam ini, mungkin kita perlu berhenti menuntut hidup untuk selalu sempurna. Tidak apa-apa jika hari ini melelahkan. Tidak apa-apa jika ada hal yang belum berhasil. Tidak apa-apa jika hatimu belum sepenuhnya tenang. Kamu tetap manusia yang berharga, bahkan ketika hidupmu belum berjalan sesuai rencana. Stoikisme mengajarkan bahwa ketenangan bukan tentang memiliki hidup tanpa masalah. Ketenangan adalah kemampuan menerima bahwa masalah memang bagian dari kehidupan. Dan ketika kita berhenti melawan kenyataan yang tidak bisa diubah, hati perlahan mulai belajar damai. Mungkin hari ini ada banyak hal yang tidak berjalan sesuai harapanmu. Namun lihatlah dirimu, kamu masih bertahan sampai malam ini. Itu bukan kelemahan,
Itu adalah bukti bahwa dirimu lebih kuat daripada yang selama ini kamu kira. Kadang hidup tidak membutuhkan kita menjadi sempurna. Hidup hanya membutuhkan kita untuk terus melangkah, meski perlahan. Maka sebelum tidur malam ini, cobalah berbicara lebih lembut kepada dirimu sendiri. Katakan bahwa tidak semua hari harus luar biasa, tidak semua langkah harus sempurna, dan tidak semua luka harus sembuh malam ini juga. Biarkan hatimu beristirahat tanpa terus dihakimi oleh ekspektasi yang terlalu berat. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang memiliki hari yang selalu indah. Hidup adalah tentang belajar tetap tenang, bahkan ketika hari yang dijalani terasa jauh dari sempurna. Dan mungkin kedamaian sejati mulai hadir ketika kita berhenti memaksa hidup menjadi sempurna, lalu mulai menerima bahwa ketidaksempurnaan juga bagian dari menjadi manusia. Poin 4. Melepaskan keinginan untuk mengontrol segalanya. Sebagian besar kelelahan manusia sebenarnya bukan berasal dari banyaknya masalah dalam hidup, melainkan dari keinginannya untuk mengendalikan terlalu banyak hal sekaligus. Kita ingin semua berjalan sesuai rencana. Kita ingin orang lain bersikap seperti yang kita harapkan. Kita ingin masa depan terasa pasti. Dan diam-diam, kita ingin hidup mengikuti arah yang sudah kita susun di dalam kepala. Namun hidup tidak bekerja seperti itu. Ada hal-hal yang tetap berubah, meski sudah kita jaga dengan sepenuh hati. Ada orang-orang yang tetap pergi, meski sudah kita perjuangkan. Dan ada keadaan yang tetap tidak bisa kita kendalikan, sekeras apapun kita mencoba. Tetapi manusia sering lupa akan batas dirinya sendiri. Kita terus memikirkan hal-hal di luar kendali, sampai hati kehilangan ketenangan. Kita cemas terhadap masa depan yang belum datang. Kita kecewa pada sikap orang lain yang tidak sesuai harapan. Dan kita lelah karena terus berusaha mengatur sesuatu yang memang tidak pernah bisa sepenuhnya kita kuasai. Stoikisme sejak lama mengingatkan bahwa sumber ketenangan hidup terletak pada kemampuan membedakan mana yang bisa kita kendalikan dan mana yang tidak. Namun ini adalah pelajaran yang sulit diterima oleh banyak orang, karena manusia merasa aman ketika bisa mengontrol segalanya. Padahal kenyataannya, semakin besar keinginan mengendalikan hidup, semakin besar pula rasa kecewa yang akan dirasakan saat kenyataan tidak berjalan sesuai keinginan. Bayangkan seseorang yang menggenggam pasir terlalu erat. Semakin kuat ia menggenggam, semakin cepat pasir itu jatuh dari sela-sela jarinya. Begitulah hidup. Semakin kita memaksa semua hal harus sesuai keinginan kita, semakin mudah hati dipenuhi frustrasi. Ada orang yang tidak bisa tidur karena terus memikirkan masa depan. Ada yang terlalu takut kehilangan sehingga berusaha mengontrol setiap hubungan. Ada yang ingin semuanya sempurna sampai akhirnya lupa menikmati hidup itu sendiri. Padahal tidak semua hal membutuhkan kendali. Beberapa hal hanya perlu diterima dengan tenang. Marcus Aurelius pernah menulis bahwa manusia memiliki kuasa atas pikirannya sendiri, tetapi tidak atas peristiwa di luar dirinya. Dan disitulah kebebasan sejati sebenarnya berada, karena ketika seseorang berhenti memaksa dunia mengikuti kemauannya, ia mulai memiliki ruang untuk bernapas lebih tenang. Cobalah perhatikan betapa banyak energi habis hanya untuk memikirkan hal yang sebenarnya tidak bisa kita ubah. Kita memikirkan penilaian orang lain, memikirkan kemungkinan buruk yang belum tentu terjadi, memikirkan apakah semua orang menyukai kita, memikirkan masa depan secara berlebihan seolah hidup harus sepenuhnya pasti sebelum kita merasa tenang. Padahal hidup memang penuh ketidakpastian, dan tidak ada manusia yang benar-benar bisa mengendalikan semuanya. Kita tidak bisa mengontrol cuaca kehidupan, tidak bisa mengatur isi hati semua orang, tidak bisa memastikan semua rencana berhasil, dan tidak bisa memaksa waktu berjalan sesuai keinginan kita. Tetapi kita masih bisa mengendalikan bagaimana kita merespons semua itu. Kita bisa memilih tetap tenang saat keadaan berubah. Kita bisa memilih tidak membiarkan emosi menguasai diri. Kita bisa memilih menerima bahwa beberapa hal memang harus dilepaskan. Dan mungkin kedewasaan sejati dimulai ketika manusia berhenti mencoba mengontrol segala sesuatu. Karena seringkali, keinginan mengontrol lahir dari rasa takut. Takut kehilangan, takut kecewa, takut hidup tidak berjalan sesuai harapan. Lalu tanpa sadar, kita hidup dalam ketegangan setiap hari. Sulit menikmati momen, sulit merasa damai, karena pikiran terus sibuk memastikan semuanya berjalan sempurna. Padahal ketenangan tidak lahir dari hidup yang sepenuhnya terkendali.
Ketenangan lahir dari kemampuan menerima bahwa hidup memang tidak selalu bisa dikendalikan. Ada kalanya kita hanya perlu melakukan yang terbaik, lalu membiarkan hidup berjalan sebagaimana mestinya. Seperti malam ini, mungkin ada banyak hal yang masih membuatmu cemas. Tentang masa depan, standing the kedin, tentang hubungan yang belum pasti, tentang hidup yang belum sesuai harapan. Namun tidak semua pertanyaan harus dijawab malam ini juga. Kadang hati hanya perlu berhenti sebentar dan menyadari bahwa tidak semua beban harus dipikul sendirian. Stoikisme tidak mengajarkan manusia untuk pasrah tanpa usaha. Stoikisme mengajarkan agar kita tidak menghancurkan diri sendiri karena mencoba mengendalikan hal-hal yang memang berada di luar kuasa kita. Lakukan apa yang bisa dilakukan hari ini. Jaga sikapmu, jaga pikiranmu, jaga tindakanmu. Tetapi setelah itu belajarlah melepaskan, karena hidup akan selalu memiliki bagian yang tidak bisa diprediksi. Poin 5. Kesunyian malam adalah tempat mengenal diri sendiri. Ada alasan mengapa banyak manusia merasa lebih jujur kepada dirinya sendiri saat malam datang. Karena ketika dunia mulai sunyi, manusia akhirnya bisa mendengar suara hatinya sendiri. Di siang hari hidup berjalan begitu cepat. Kita sibuk memenuhi tuntutan, menjawab pesan, mengejar pekerjaan, berusaha terlihat baik-baik saja di depan banyak orang. Dan tanpa sadar, kita menghabiskan begitu banyak waktu untuk dunia luar sampai lupa memahami isi diri sendiri. Namun malam berbeda. Malam tidak banyak meminta apa-apa. Ia datang dengan tenang perlahan, lalu menghadirkan kesunyian yang seringkali membuat manusia mulai berpikir lebih dalam. Di dalam sunyi itu, ada banyak hal yang akhirnya muncul ke permukaan. Perasaan yang selama ini ditekan, kelelahan yang disembunyikan sepanjang hari, luka yang pura-pura sudah sembuh, dan pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya sudah lama hidup di dalam hati. Apakah aku benar-benar bahagia? Kenapa akhir-akhir ini aku merasa kosong? Apakah hidup yang sedang kujalani benar-benar sesuai dengan diriku? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu jarang muncul di tengah keramaian, karena keramaian sering membuat manusia sibuk melarikan diri dari dirinya sendiri. Dan mungkin itulah sebabnya sebagian orang takut pada kesunyian, karena di dalam sunyi tidak ada lagi distraksi yang bisa menutupi apa yang sebenarnya sedang dirasakan hati. Stoikisme memandang kesunyian bukan sebagai sesuatu yang harus ditakuti. Kesunyian justru adalah ruang untuk mengenal diri dengan lebih jujur. Marcus Aurelius, seorang kaisar yang hidup di tengah kekuasaan dan peperangan, pernah menulis refleksi-refleksi pribadinya dalam keheningan malam. Bukan karena hidupnya mudah, tetapi karena ia memahami bahwa manusia membutuhkan waktu untuk kembali berbicara dengan dirinya sendiri. Karena tanpa itu, manusia bisa kehilangan arah tanpa menyadarinya. Banyak orang mengenal dunia luar dengan sangat baik, tetapi asing terhadap dirinya sendiri. Mereka tahu bagaimana membuat orang lain nyaman, tahu bagaimana terlihat kuat, tahu bagaimana memenuhi ekspektasi banyak orang. Namun ketika ditanya apa yang sebenarnya mereka rasakan, mereka tidak tahu harus menjawab apa, karena terlalu lama hidup mengikuti kebisingan dunia. Malam sering menjadi satu-satunya waktu ketika topeng itu perlahan mulai jatuh. Dan saat itulah manusia mulai melihat dirinya dengan lebih jelas. Mungkin selama ini kamu terlihat baik-baik saja, tetapi di dalam hati kamu sebenarnya lelah. Mungkin selama ini kamu terus tersenyum, tetapi ada banyak hal yang belum pernah benar-benar kamu ceritakan kepada siapapun. Jadi, eruditionmu tidak kepada siapa. Stoikisme tidak meminta manusia menjadi sempurna tanpa emosi. Stoikisme mengajarkan keberanian untuk melihat diri sendiri apa adanya, melihat luka tanpa menyangkalnya, melihat kelemahan tanpa membenci diri sendiri, dan menerima bahwa menjadi manusia berarti memiliki sisi rapuh. Kesunyian malam memberi kita kesempatan untuk berhenti sejenak dari dunia yang terus bergerak, untuk bertanya pada diri sendiri, apa yang sebenarnya sedang ku cari dalam hidup ini? Karena seringkali manusia terlalu sibuk mengejar sesuatu, sampai lupa mengapa ia mengejarnya sejak awal. Ada yang mengejar pengakuan sampai kehilangan ketenangan, ada yang mengejar kesuksesan sampai lupa menjaga dirinya sendiri. Ada yang terus berusaha menyenangkan semua orang, tetapi diam-diam merasa kosong di dalam hati. Dan semua itu baru terasa ketika malam datang, membawa keheningan. Namun keheningan bukan musuh. Keheningan adalah cermin.
Ia menunjukkan bagian-bagian diri yang selama ini tidak sempat kita lihat. Ia memperlihatkan apa yang sebenarnya membuat hati lelah. Dan terkadang, ia membantu kita menyadari bahwa yang paling kita butuhkan bukanlah dunia yang lebih ramai, tetapi hati yang lebih tenang. Ada alasan mengapa manusia sering merasa lebih dekat dengan dirinya sendiri saat larut malam. Karena pada saat itulah, dunia berhenti berbicara terlalu keras. Dan mungkin malam ini, kamu tidak perlu mencari jawaban besar untuk semua hal. Tidak perlu memaksa diri memahami seluruh hidup sekaligus. Cukup duduk tenang sejenak bersama dirimu sendiri. Dengarkan isi hatimu tanpa menghakimi. Akui rasa lelahmu tanpa merasa lemah. Dan sadari bahwa mengenal diri sendiri adalah perjalanan yang membutuhkan keberanian. Stoikisme mengajarkan bahwa manusia yang mengenal dirinya sendiri akan lebih sulit diguncang oleh dunia. Karena ia tidak lagi hidup hanya berdasarkan penilaian orang lain. Ia tahu siapa dirinya. Ia memahami apa yang benar-benar penting. Dan ia tidak mudah kehilangan arah hanya karena dunia berubah. Maka jangan selalu takut pada malam yang sunyi. Kadang kesunyian adalah tempat terbaik untuk menemukan kembali dirimu yang selama ini tenggelam di tengah kebisingan kehidupan. Dan sebelum tidur malam ini, izinkan dirimu berdiam lebih lama dalam ketenangan. Bukan untuk tenggelam dalam kesedihan, tetapi untuk kembali mengenal siapa dirimu sebenarnya, jauh sebelum dunia sibuk membentukmu menjadi banyak hal. Poin 6. Orang yang tenang tidak selalu hidupnya mudah. Seringkali manusia melihat ketenangan orang lain sebagai tanda bahwa hidup mereka baik-baik saja. Kita melihat seseorang yang berbicara lembut, tidak mudah marah, tidak banyak mengeluh, lalu berpikir bahwa mungkin hidupnya memang lebih mudah daripada hidup kita. Padahal kenyataannya tidak selalu demikian. Ada orang-orang yang terlihat paling tenang justru karena mereka sudah terlalu sering melewati badai dalam hidupnya. Mereka bukan manusia tanpa luka, bukan manusia tanpa masalah, dan bukan manusia yang selalu mendapatkan kehidupan yang mudah. Mereka hanya belajar satu hal penting, bahwa tidak semua rasa sakit harus ditunjukkan kepada dunia. Stoikisme sejak lama mengajarkan bahwa ketenangan bukanlah keadaan hidup tanpa masalah. Ketenangan adalah kemampuan menjaga diri, agar tidak ikut hancur oleh masalah itu sendiri. Dan pelajaran seperti itu biasanya tidak lahir dari kehidupan yang nyaman. Ia lahir dari kehilangan, dari kekecewaan, dari hari-hari berat yang memaksa seseorang memahami arti menerima kenyataan. Karena orang yang benar-benar tenang seringkali pernah merasakan hidup dalam bentuk yang paling melelahkan. Mungkin mereka pernah dikhianati oleh orang yang paling dipercaya, pernah gagal saat sudah berusaha sekuat tenaga, pernah merasa sendirian di saat paling membutuhkan dukungan, atau pernah menangis diam-diam sambil tetap terlihat kuat di depan banyak orang. Namun dari semua itu, mereka mulai menyadari satu hal, bahwa hidup tidak akan menjadi lebih ringan, hanya karena kita terus melawan kenyataan dengan kemarahan. Akhirnya mereka belajar tenang, bukan karena menyerah, tetapi karena mereka mengerti bahwa emosi yang tidak terkendali hanya akan membuat hati semakin lelah. Sayangnya, dunia sering salah memahami ketenangan. Orang yang tenang dianggap tidak punya beban. Orang yang diam dianggap tidak terluka. Dan orang yang jarang mengeluh dianggap selalu kuat. Padahal bisa jadi, mereka hanya sudah terlalu lelah menjelaskan rasa sakitnya kepada dunia. Ada luka yang tidak lagi ingin diceritakan. Ada kesedihan yang akhirnya dipeluk sendirian. Dan ada perjuangan yang berlangsung diam-diam tanpa diketahui siapapun. Namun justru disitulah kekuatan mereka. Tumbuh. Stoikisme mengajarkan bahwa manusia tidak selalu bisa mengendalikan apa yang terjadi dalam hidup. Tetapi manusia selalu punya pilihan tentang bagaimana ia bersikap terhadap semua itu. Dan orang yang tenang memilih untuk tidak membiarkan hidup merusak batinnya sepenuhnya. Mereka tetap kecewa ketika disakiti, tetap sedih ketika kehilangan, tetap lelah ketika menghadapi masalah. Tetapi mereka tidak lagi membiarkan emosi menguasai seluruh hidupnya, karena mereka sadar kemarahan tidak selalu menyelesaikan masalah, kepanikan tidak selalu memperbaiki keadaan, dan mengeluh terus-menerus tidak akan membuat luka sembuh lebih cepat. Maka mereka belajar menerima hidup dengan lebih dewasa. Bukan berarti semuanya mudah. Justru karena hidup tidak mudah, mereka memilih menjaga ketenangan sebagai cara bertahan. Marcus Aurelius pernah menulis bahwa batu karang tetap berdiri kokoh meski ombak terus menghantamnya.
Dan mungkin manusia juga perlu belajar seperti itu. Karena dunia tidak akan selalu lembut kepada kita. Akan ada hari ketika harapan tidak berjalan sesuai rencana. Ada hari ketika orang lain mengecewakan kita tanpa alasan. Dan ada masa ketika hidup terasa sangat berat, sementara dunia tetap berjalan seperti biasa. Namun di tengah semua itu, manusia masih bisa memilih untuk tidak kehilangan dirinya sendiri. Dan itu tidak mudah. Menjadi tenang di tengah keadaan baik mungkin biasa, tetapi tetap tenang ketika hati sedang terluka. Itulah bentuk kekuatan yang sesungguhnya. Karena siapapun bisa tersenyum saat hidup sedang indah, tetapi tidak semua orang mampu menjaga kelembutan hatinya setelah berkali-kali kecewa. Itulah mengapa kita tidak seharusnya terlalu cepat menilai kehidupan orang lain hanya dari ketenangannya. Kita tidak tahu berapa banyak malam yang mereka lalui sendirian. Tidak tahu berapa banyak hal yang sudah mereka ikhlaskan, dan tidak tahu berapa banyak rasa sakit yang sudah mereka pelajari untuk diterima perlahan. Kadang orang yang paling menenangkan orang lain adalah orang yang paling sering menenangkan dirinya sendiri dalam diam. Dan mungkin malam ini kamu juga sedang lelah, sedang berusaha terlihat kuat di tengah banyak hal yang tidak mudah, sedang mencoba tetap tenang meski isi hatimu sebenarnya penuh beban. Jika ia ketahuilah satu hal, ketenanganmu bukan tanda bahwa hidupmu mudah. Itu adalah bukti bahwa dirimu sedang belajar menjadi lebih kuat dengan cara yang lebih dewasa. Stoikisme tidak mengajarkan manusia menjadi dingin tanpa perasaan. Stoikisme mengajarkan agar kita tidak kehilangan kendali atas diri sendiri saat hidup berjalan tidak sesuai harapan. Karena pada akhirnya, hidup tidak selalu membutuhkan kita menjadi manusia paling hebat. Poin 7. Memaafkan diri sendiri sebelum tidur. Ada banyak orang yang bisa memaafkan kesalahan orang lain, tetapi sangat sulit memaafkan dirinya sendiri. Mereka masih mengingat kegagalan yang terjadi bertahun-tahun lalu, masih menyimpan rasa bersalah atas keputusan yang pernah diambil, masih menghukum diri atas hal-hal yang sebenarnya sudah lewat begitu lama. Dan anehnya, semua itu sering kembali muncul saat malam datang. Ketika suasana mulai tenang dan tubuh bersiap untuk beristirahat, pikiran justru membawa kembali berbagai penyesalan lama. Tentang kata-kata yang dulu terucap karena emosi, tentang kesempatan yang tidak dimanfaatkan dengan baik, tentang hubungan yang rusak, tentang versi diri di masa lalu yang sekarang terasa begitu ingin diperbaiki. Lalu tanpa sadar, manusia menjadi musuh bagi dirinya sendiri. Dia terus menghakimi dirinya di dalam kepala, mengulang kesalahan yang sama berkali-kali, dan merasa seolah dirinya tidak pantas mendapatkan ketenangan sebelum semua kesalahan itu ditebus dengan sempurna. Padahal hidup tidak berjalan seperti itu. Stoikisme mengajarkan bahwa manusia memang tidak luput dari kesalahan. Karena manusia bukan makhluk yang selalu tahu apa yang benar sejak awal. Kita belajar dari pengalaman, belajar dari luka, belajar dari keputusan-keputusan yang kadang salah. Dan itu adalah bagian dari menjadi manusia. Namun banyak orang hidup seolah dirinya tidak boleh gagal sama sekali. Mereka menuntut dirinya terlalu keras, merasa harus selalu kuat, harus selalu benar, harus selalu mampu memenuhi ekspektasi semua orang. Dan ketika kenyataan tidak sesuai harapan, mereka mulai membenci dirinya sendiri perlahan-lahan. Padahal tidak ada manusia yang bertumbuh tanpa pernah melakukan kesalahan. Marcus Aurelius pernah mengingatkan bahwa ketika seseorang berbuat salah, seringkali itu terjadi karena ketidaktahuan atau kelemahan manusiawinya. Dan jika kita bisa memahami kelemahan orang lain, mengapa kita begitu sulit memahami diri sendiri? Mungkin karena jauh di dalam hati, kita takut dianggap gagal, takut merasa tidak cukup baik, takut menerima bahwa diri kita ternyata tidak sesempurna yang selama ini diharapkan. Akhirnya kita terus membawa rasa bersalah itu kemana-mana. Kita tidur bersama penyesalan, bangun bersama rasa kecewa pada diri sendiri, dan menjalani hidup sambil terus merasa kurang, padahal luka yang terus disentuh tidak akan pernah benar-benar sembuh. Ada saat di mana manusia perlu berhenti menghukum dirinya sendiri tanpa akhir. Bukan berarti melupakan kesalahan, bukan berarti menyangkal apa yang pernah terjadi, tetapi menerima bahwa masa lalu tidak bisa diubah. Dan diri kita tetap pantas mendapatkan kesempatan untuk bertumbuh. Memaafkan diri sendiri adalah bentuk keberanian yang tidak mudah. Karena itu berarti kita harus melihat kelemahan kita dengan jujur, tanpa terus membenci diri sendiri karenanya. Itu berarti menerima bahwa dulu kita pernah bingung, pernah salah mengambil keputusan,
pernah menyakiti orang lain tanpa sadar, pernah gagal menjadi versi terbaik diri kita. Tetapi itu juga berarti memahami bahwa kita masih manusia yang sedang belajar menjalani hidup. Stoikisme tidak mengajarkan manusia menjadi sempurna tanpa celah. Stoikisme mengajarkan agar manusia tidak tenggelam terlalu lama dalam rasa bersalah yang tidak lagi bisa mengubah apapun, karena hidup akan terus berjalan. Dan jika setiap malam kita terus memikul semua penyesalan tanpa memberi ruang bagi hati untuk bernapas, maka jiwa akan kelelahan sedikit demi sedikit. Mungkin malam ini ada bagian dari dirimu yang masih belum bisa menerima masa lalu. Masih ada luka yang membuatmu berkata, "Seandainya dulu aku lebih bijaksana. Seandainya aku tidak melakukan itu. Seandainya aku bisa mengulang semuanya." Namun hidup tidak dibangun dari kata seandainya. Yang bisa kita lakukan sekarang hanyalah belajar menjadi lebih baik daripada diri kita yang dulu. Dan itu sudah cukup. Kamu tidak harus menjadi manusia sempurna untuk layak dicintai. Tidak harus selalu berhasil untuk pantas dihargai. Dan tidak harus selalu benar untuk layak mendapatkan ketenangan. Kadang manusia hanya perlu berkata kepada dirinya sendiri dengan lembut, "Aku memang pernah salah, tetapi aku tidak harus terus hidup sebagai hukuman atas masa laluku." Kalimat sederhana seperti itu mungkin terdengar kecil, namun bagi hati yang terlalu lama keras terhadap dirinya sendiri, itu bisa menjadi awal dari kedamaian. Karena memaafkan diri sendiri bukan berarti menghapus masa lalu. Memaafkan diri sendiri berarti berhenti menjadikan masa lalu sebagai penjara bagi hidup kita hari ini. Ada hal-hal yang memang tidak bisa diperbaiki. Ada hubungan yang mungkin tidak kembali. Ada kesalahan yang meninggalkan bekas. Tetapi manusia tetap bisa memilih untuk melanjutkan hidup dengan lebih bijaksana. Dan mungkin salah satu hadiah terbesar yang bisa kita berikan kepada diri sendiri sebelum tidur adalah ketenangan untuk berkata, "Aku sudah cukup berjuang hari ini." Tidak perlu terus menghukum diri atas semua kekurangan. Tidak perlu terus memaksa diri menjadi sempurna. Dan tidak perlu terus membawa semua luka sendirian. Karena bahkan hati yang paling kuat pun membutuhkan istirahat. Maka malam ini, sebelum memejamkan mata, cobalah berbicara lebih lembut kepada dirimu sendiri. Terima segala kekuranganmu perlahan. Maafkan dirimu atas hal-hal yang dulu belum mampu kamu pahami. Dan izinkan hatimu beristirahat tanpa terus dibebani rasa bersalah. Sebab pada akhirnya, kedamaian tidak selalu datang ketika hidup menjadi sempurna. Kadang kedamaian hadir ketika seseorang akhirnya berhenti memusuhi dirinya sendiri. Dan mungkin itulah bentuk ketenangan paling dalam yang bisa dirasakan manusia sebelum tidur. Poin 8. Tidur dengan hati yang lebih ringan. Pada akhirnya, setiap manusia akan sampai pada malamnya masing-masing. Saat tubuh mulai lelah, setelah menjalani begitu banyak hal sepanjang hari, saat suara dunia perlahan mereda, dan saat hati kembali berhadapan dengan dirinya sendiri dalam kesunyian. Namun tidak semua orang benar-benar bisa beristirahat. Ada yang memejamkan mata, tetapi pikirannya masih penuh kekhawatiran. Ada yang berbaring di tempat tidur, tetapi hatinya masih membawa kemarahan, penyesalan dan rasa kecewa yang belum selesai. Dan saudara yang terlihat tenang dari luar, padahal di dalam dirinya sedang terjadi perang yang tidak diketahui siapapun. Manusia sering membawa terlalu banyak beban sampai malam tiba. Beban tentang masa lalu yang belum selesai diikhlaskan. Beban tentang masa depan yang belum pasti. Beban tentang ekspektasi hidup yang terasa semakin berat dari waktu ke waktu. Lalu malam yang seharusnya menjadi tempat beristirahat, berubah menjadi tempat hati merasa semakin lelah. Stoikisme mengajarkan bahwa kedamaian hidup tidak selalu datang dari dunia yang tenang. Kadang kedamaian lahir ketika manusia belajar melepaskan apa yang tidak perlu terus dibawa. Dan mungkin sebelum tidur, itulah hal yang paling penting untuk dilakukan. Bukan memikirkan semuanya sampai menemukan jawaban sempurna. Bukan memaksa hidup segera membaik dalam semalam, tetapi belajar menurunkan beban hati sedikit demi sedikit. Karena tidak semua hal harus diselesaikan malam ini juga. Ada masalah yang memang membutuhkan waktu. Ada luka yang sembuh perlahan. Dan ada pertanyaan hidup yang jawabannya baru dipahami setelah manusia melewati banyak hal. Namun sayangnya, manusia sering terlalu keras terhadap dirinya sendiri. Kita merasa harus selalu kuat, harus selalu tahu arah hidup, harus selalu mampu mengatasi semuanya dengan baik.
Padahal tidak ada manusia yang benar-benar setenang itu setiap waktu. Bahkan orang yang terlihat paling dewasa pun pernah merasa takut, pernah merasa kehilangan arah, pernah menangis diam-diam ketika hidup terasa terlalu berat. Dan itu bukan kelemahan, itu adalah bagian dari menjadi manusia. Marcus Aurelius pernah menulis bahwa hidup manusia sebenarnya sangat singkat sehingga tidak layak dihabiskan terus-menerus untuk hal-hal yang merusak ketenangan batin. Namun tanpa sadar, banyak dari kita justru kehilangan begitu banyak malam hanya untuk memikirkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Kita takut pada masa depan yang masih jauh. Kita memikirkan penilaian orang lain terlalu dalam. Kita mengulang kesalahan lama di kepala seolah diri kita tidak pantas melanjutkan hidup dengan tenang. Padahal hati juga punya batas lelah. Dan jika setiap malam dipenuhi kecemasan tanpa henti, manusia perlahan kehilangan kemampuan menikmati hidupnya sendiri. Karena itu, ada saat di mana kita perlu berhenti sejenak, menarik napas perlahan, mengakui bahwa hari ini memang tidak mudah, lalu berkata kepada diri sendiri, "Aku tidak harus membawa semuanya tidur malam ini. Mungkin ada hal yang belum selesai. Mungkin hidupmu belum sepenuhnya sesuai harapan. Mungkin masih ada luka yang diam-diam terasa ketika malam datang. Tetapi dirimu tetap pantas mendapatkan istirahat." Stoikisme tidak mengajarkan manusia untuk menghilangkan semua rasa sedih. Stoikisme mengajarkan agar manusia tidak tenggelam terlalu dalam di dalam rasa sedih itu. Karena hidup akan terus berjalan. Dan hati yang terlalu penuh oleh amarah, iri, kecewa, serta kecemasan akan semakin sulit menemukan kedamaian. Maka sebelum tidur, lepaskan perlahan apa yang memang tidak perlu terus digenggam. Lepaskan kemarahan kepada orang yang tidak memahami dirimu. Lepaskan rasa iri terhadap hidup orang lain. Lepaskan penyesalan yang tidak lagi bisa mengubah masa lalu. Dan lepaskan tuntutan untuk menjadi sempurna setiap saat. Kamu tidak harus menyelesaikan seluruh hidupmu malam ini. Kadang cukup dengan bertahan melewati hari ini saja. Itu sudah sangat berarti. Ada kekuatan besar dalam hati yang mampu berkata, "Hari ini memang berat, tetapi aku akan beristirahat dan mencoba lagi besok." Karena manusia bukan mesin yang harus selalu kuat tanpa jeda. Manusia membutuhkan ruang untuk tenang. Pada akhirnya, hidup bukan tentang siapa yang paling cepat mencapai tujuan, melainkan siapa yang tetap mampu menjaga ketenangan hatinya di tengah perjalanan yang panjang dan melelahkan. Kita semua sedang belajar menerima hal-hal yang tidak bisa diubah, belajar berdamai dengan luka yang pernah singgah, dan belajar memahami bahwa ketenangan sejati tidak lahir dari dunia yang sempurna, tetapi dari jiwa yang perlahan mampu menerima kehidupan apa adanya. Jika malam ini hatimu terasa sedikit lebih tenang, maka biarkan itu menjadi awal dari perjalanan yang baru. Perjalanan untuk mengenal dirimu lebih dalam, memandang hidup dengan lebih bijaksana, dan menjalani hari-hari tanpa terus diperbudak oleh ketakutan serta kegelisahan. Karena terkadang, manusia tidak membutuhkan banyak hal untuk merasa damai. Dia hanya membutuhkan tempat untuk pulang, meski sebentar, dari bisingnya dunia. Dan channel ini akan menjadi ruang itu, ruang untuk merenung, menenangkan pikiran, dan menemukan kembali ketenangan yang mungkin sempat hilang di tengah kehidupan.